Alasan yang paling masuk akal kenapa mertua sama menantu itu kebanyakan gak cocok. Jadi gini guys, menantu itu punya orang tua. Dari sejak dia dilahirkan sampai H-1 sebelum nikah, menantu itu mengikuti satu peraturan, yaitu peraturan orang tuanya. Jadi seumur hidup dia dari bayi sampai sebelum nikah, dia itu udah terbiasa dengan satu peraturan, yaitu peraturan orang tuanya. Nah, ketika dia tiba-tiba nikah dan masuk ke rumah ibu mertua, udah pasti peraturannya beda. Jadi singkat cerita, si menantu ini belum terbiasa dengan kebiasaan baru. Bukan gak cocok, cuman belum terbiasa aja. Biar gak ribet, aku ambil contoh dari diri aku sendiri. Kebetulan aku baru nikah. Emang guys, kalau baru nikah itu pasti ada rasa gak betah di rumah mertua karena ya belum terbiasa dengan kebiasaannya. Bahkan waktu aku masih kecil dan pertama kali disuruh cuci piring dengan ibu aku pun aku masih belum terbiasa. Pertama kali disuruh cuci baju, pertama kali disuruh ngeberesin rumah, itu aku sedih nangis gitu guys, karena ya belum terbiasa. Ribetnya gini guys, kita belum terbiasa melakukan suatu kebiasaan aja. Ketika pertama kali kita diajarkan untuk melakukan kebiasaan, contohnya kayak cuci piring, cuci baju, ngeberesin rumah, itu aja kita malesnya minta ampun. Apalagi kalau kita udah punya kebiasaan selama bertahun-tahun, dari kecil diajarin ibu sampai H-1 sebelum nikah, itu kita udah terbiasa melakukan sesuatu kayak cuci piring, cuci baju, itu sesuai dengan kebiasaan orang tua kita. Tiba-tiba kita nikah, terus kita tinggal di rumah ibu mertua, yang artinya kita tuh masuk ke dalam kebiasaan baru. Bayangin guys, kita udah bertahun-tahun bahkan belasan tahun melakukan suatu aktivitas kayak cuci piring, cuci baju, ngeberesin rumah lah ya pokoknya, sesuai dengan aturan atau kebiasaan orang tua kita. Tiba-tiba kita masuk ke peraturan baru atau cara beberesnya ibu mertua. Pasti ada rasa bingung, gak terbiasa, dan takut salah. Bahkan kebanyakan pasti salah guys, karena ya gak sesuai dengan kebiasaan kita sebelumnya. Contoh kecil lainnya yaitu cara masak dan resep. Cara masak atau resep dari ibu kita sendiri yang diajarkan ke kita itu pasti berbeda dengan cara masak atau resep dari ibu mertua. Jadi kalau kita baru masuk ke rumah ibu mertua, wajar kalau kita tuh kayak kelihatan gak tahu apa-apa, karena ya cara beberes rumahnya beda, resep atau cara masaknya beda. Ibarat kata kita balik lagi nih ke usia atau masa kecil kita, yang dimana kita baru diajarkan sama orang tua kita. Pertama kali diajarin beberes rumah, kapan harus beberes rumah, pertama kali cuci piring, gimana cara cuci piring, sehari berapa kali cuci piring, gimana cara cuci baju, bagaimana cara masak, dan resep-resep masak yang diturunkan dari ibu kita. Jadi ibaratnya ya kalau kita di rumah mertua itu belajar dari nol lagi, belajar untuk menyesuaikan kebiasaan beberes rumah, kebiasaan masak, resep-resep yang ada di sana, itu semua kita belajar dari nol lagi. Makanya kadang kita kelihatan gak bisa apa-apa, padahal ya bisa, cuman beda aja. Contoh kecil yang bener-bener terjadi di hidup aku adalah kebiasaan di rumah ibu aku itu kalau cuci piring itu satu hari 2 kali. Bahkan kalau males banget itu satu hari 1 kali aja, kalau nggak pagi ya sore. Nah ketika masuk ke rumah ibu mertua ternyata beda guys. Kalau di rumah ibu mertua itu habis masak cuci piring, habis makan cuci piring. Kalau misalnya kita istirahat terus kita masuk dapur ketemu piring kotor ya cuci piring lagi. Kalau di rumah ibu aku itu nerapin sekali cuci bersih semua. Nah kalau di rumah ibu mertua aku itu nerapin dikit-dikit dicuci biar pekerjaannya tuh nggak berat. Ya nggak ada yang salah sih guys, menurut aku semuanya bener-bener aja sesuai kebiasaan masing-masing dan sesuai kenyamanan masing-masing aja. Menurut aku nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, cuman akunya aja yang belum terbiasa ke kebiasaan baru di rumah ibu mertua. Bentar guys, sebelum lanjut cerita dan beberes rumah, ini aku mau spill mainan catur yang harganya tuh murah banget. Siapa di sini yang suka main catur? Selama ini aku suka banget main catur, tapi aku mainnya di aplikasi. Nah karena aku nemu harga catur yang murah di TikTok Shop, langsung aja aku beli buat main sama suami. Sumpah guys, kalau kalian suka main catur dan sering gabut, wajib banget beli catur yang ini karena harganya tuh murah banget, bisa buat bahan gabut kalian di rumah. BTW selama ada ini aku sama suami tuh nggak melulu main HP, jadi aku bisa main ini bareng suami. Oke guys, yang mau caturnya langsung aja cek di keranjang kuning aku. Sekarang aku mau lanjutin cerita. BTW ini videonya aku lanjutin beberes rumah di rumah ibu aku ya guys. Oh iya, selain kebiasaannya berbeda, biasanya menantu yang pengen pisah dari rumah ibu mertua itu ya karena pengen mandiri aja guys. Contohnya kayak aku pribadi, sebelum nikah sama suami itu aku udah ngomongin segala hal termasuk tempat tinggal. Nah sebelum nikah suami aku bilang katanya habis nikah langsung pindah atau pisah dari ibu mertua. Jadi ya aku tinggal nagih janji aja. Guys, sebenarnya agama Islam pun udah mengajarkan kalau orang yang udah menikah itu harus pisah rumah dari orang tua atau mertua, karena kalau digabungin itu banyak mudorotnya. Ya aku pikir kita-kita yang udah belajar agama harusnya lebih paham ya. Tidak ada 2 raja dan 2 ratu dalam satu istana. Kalau masih mungkin untuk diusahakan mandiri, menurut aku ya sah-sah aja, bahkan harusnya dianjurkan ya.